coffee, cause you're coming. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autored Max. Di sebelah kita adalah Cortez City Type S dan kita udah pernah bahas mobil ini di Surabaya, dan kalau kalian penasaran sama detailnya luar dalam harga, bisa lihat di sebelah situ di review sama Cak Satria Kartana, asli teko Surabaya. Saiki kita mau bahas nyetirnya sama ya sedikit ingetin lagi lah luar sama dalamnya dikit-dikit aja. Dan karena kalian di komentar tuh suka tanya, Bang, ini purna jualnya gimana? After salesnya gimana? Biaya kepemilikan, biaya operasional, dan hal-hal seperti itu. Nah, nanti kita bakal coba ke bengkel buat mencari tahu. Ya, kita tahu mobil Tiongkok itu harganya murah, terjangkau. Tapi apakah memiliki dan merawatnya juga terjangkau? Cek video ini. Ya, jadi sekali lagi kita ingetin sedikit-sedikit apa aja bedanya. Pertama, kalau dari luar, kalau misalnya yang di atasnya tipe C dan tipe L, si tipe S ini pakai grill warna silver dan lampu depannya dia masih proyektor meskipun bukan LED seperti kakak-kakaknya yang tipenya lebih atasan. Di bawah dia juga nggak ada lampu kabut, tapi dia masih ada LED DRL seperti varian-varian di atasnya. Sekarang kalau kita berlanjut ke samping, kita bakal menemukan kalau peleknya punya desain yang lebih sederhana dan dia hanya single tone, bukan two tone, dan rem depan belakangnya dia cakram. Kalau kita lihat lagi di samping, dia udah nggak pakai list chrome di jendelanya. Dan kalau misalnya mobil punya smart entry, kan biasanya cuma di sisi driver doang. Dia driver dan passenger, jadi sama-sama ada tombol buat smart entry-nya. Masih perbedaan antara si Type S sama Type C sama Type L ini dari luar, dia masih ada roof rail meskipun tidak ada sunroof. Sama kalau di sini, kita dapat antena pendek atau bisa kita bilang short pole. Kan kalau yang atas-atasnya dia pakai sirip hiu ya, atau shark fin. Dia masih tidak ada defogger dan seperti kita bilang tadi, dia nggak ada list chrome di jendela sampingnya. Dia lampu belakang, lampu sennya masih LED, sisanya masih pakai bohlam biasa. Dan meskipun ini adalah nama resminya adalah Cortez CT Type S, kita tidak menemukan emblem Type S di sini, hanya emblem Wuling dan Cortez Turbo. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Iya, sekarang kita dalam interior si Cortez CT Type S, dan selain keyless entry atau smart entry, dia juga dapat start stop button. Dan karena ini Cortez CT Type S yang paling terjangkau, ada beberapa perubahan dibanding sama kakak-kakaknya tipe C sama tipe L. Pertama, kalau dari setir, dia udah pakai bahan PU, polyurethane. Dan joknya meskipun dia masih jok kulit ya, ini bagus karena di rentang harga sekitar 209 sampai 220 atau 230 jutaan, bahkan nggak ada mobil lain di kelas ini yang pakai jok kulit. Tapi untuk driver dia sudah tidak punya mengatur ketinggian lagi. Jadi mungkin posisi mengemudi dia agak tinggi sedikit, sehingga kalau misalnya kalian suka posisi nyetir agak tinggi, mungkin kalian cocok dengan mobil ini. Nah, dia masih punya audio touchscreen atau head unit touchscreen, tapi ini buat yang CVT, buat yang manual dia pakai radio biasa. Masih ada jam analog dan AC-nya sekarang puter-puteran, tapi menunya lengkap. Ada pengatur arah hembusan, ada fan speed, dan ada temperatur. Ke bawah sini kita masih dapat 2 USB sama 1 auxiliary. Ada juga power outlet. Dia masih pakai transmisi CVT dan dia sudah tidak pakai electronic parking brake. Ini mantap buat ngedrift. Dia nggak ada brake hold, ada satu cup holder, dan meskipun ini dia nggak bisa diatur maju mundur, yang kita senang adalah dia pakai bahan kulit yang empuk di sini dan posisinya udah pas kalau kita kenain ke siku, jadi nyetirnya bisa lebih enakan sedikit. Dia setirnya cuma bisa naik turun, nggak bisa maju mundur, dan masih ada steering switch control buat kenyamanan ngatur si head unit tadi. Sekarang kalau buat dashboard sama door trim dia pakai bahan plastik. Tapi alasannya sebenarnya cukup masuk akal. Pertama, karena Wuling pengen mobil ini lebih terjangkau ke banyak keluarga yang butuh transportasi yang nyaman dan lega. Kedua, ini cocok buat operasional kantor atau fleet. Karena kan kalau misalnya pakai mobil kantor atau mobil operasional kan kelakuan pemakainya kan nggak ketebak ya. Jadi kalau misalnya pakai plastik seperti ini, dia lebih durable dan lebih mudah dirawatnya. Dan kalau kita masuk gigi mundur, dia masih pakai kamera parkir yang ada garisnya yang ikut belok kalau kita belokin setir, tapi dia tidak ada sensor parkir. Dan di Cortez CT Type S ini dia buat ngatur spionnya kiri kanan udah elektrik, tapi kalau misalnya pengen ngelipet kita pakai manual ya, pakai tangan. Sama kalau buat model yang ini dia udah nggak ada stability control. Oke, jadi karena bagian depan itu aja, sekarang saatnya kita ke belakang. Nah, sekarang kita di kabin baris kedua, dan ini emang keunggulan Cortez tipe manapun. Ruangannya lega, ruang kaki lega, dan ruang kepala juga lega buat orang setinggi 178 cm. Dan lagi-lagi keunggulannya adalah jok captain atau captain seat. Ini fun fact ya buat yang belum tahu. Kalau yang Cortez CT Type S CVT biasanya standar udah dapat captain seat. Tapi kalau buat yang manual, kita ada pilihan buat mau captain seat atau mau jok biasa aja dengan masing-masing selisih 4 juta rupiah.
Dan lagi-lagi kita masih dapat beberapa fasilitas di sini yang bikin betah. Kayak misalnya ada AC, dan AC itu nggak cuma di baris kedua aja, baris ketiga juga ada AC. Dan jok captain seat ini emang nyaman, apalagi kalau rebah. Ini kalau misalnya jadi mobil operasional enak nih buat bos-bos, direktur, atau bahkan juragan kali ya. Selain ada AC sama charger di sini tadi, cuma di baris ketiga dia nggak ada charger. Udah, kelamaan. Cut. Main Gini motor. aja, gini. Apa? Tadi kan awal-awal kita udah bilang kita mau cari tahu maintenance-nya seberapa, spare part-nya harganya segimana. Ya. Kita cap saja sekarang ke bengkelnya Wuling, gue nyetir, duduk di depan. Yuk. Oh iya, tadi jadi gitu ya. Itu lebih menarik. Yuk. Yaudah. I would listen for hours to all your bitching. Ran myself in the ground trying to fix it. But it wasn't me, girl, it was us. We just don't work, and you realize it first. Thank God. I don't think I wanna reminisce it. I'll be better on my own time, on my own dime, smoke my own kind. I wanna stay in my lane. I know we had the good thing, but it could never be the same. Oh, oh. I wanna keep the holy meditation. Halo, selamat siang Bapak. Dengan Ali ada yang bisa dibantu? Selamat tahun dulu Bintaro. Siang Mas, gini Mas, kita kan pakai Wuling Cortez City Type S nih. Oke. Nah, kita penasaran berapa sih biaya servis, terus spare part-nya harganya. Kalau rutin lah, kalau servis rutin itu berapa servis duit berkala. gitu? Berkaitan dengan servis ya Pak ya, Benar, dengan orang yang tepat Pak. Mari Ali bantu. Boleh, Yuk, boleh. mari. Yuk. Silakan duduk Bapak. Oh iya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke. Sebelumnya dengan Bapak siapa Ali bicara? Saya Audi. Saya Satrio. Oke, Pak Audi sama Pak Satrio ya. Ali boleh pinjem buku servisnya ada? Buku servis. Oh, ada. Ya, buku servis, kalender. Nah, ini dia buku servis. Oke. Maskernya sampai turun. Ya, makasih Mas. Yuk. Ali cek dulu datanya ya Pak. Oke. Baik Pak Audi, Pak Satrio, untuk servis Wuling Cortez City tipe S-nya, untuk servis pertama itu free Pak, tidak ada biaya sama sekali. Oke. Nanti kena biayanya di servis kedua, yaitu di 5.000 km. Ini kita lihat ya. Jadi 5.000 km itu udah kena biaya sekitar 562.000. Itu ganti oli mesin sama filter oli. Oke. Jasanya free sampai 50.000 km. Oh, jadi nggak usah bayar jasa Nggak usah tuh bayar sama jasa sekali sampai tuh? 50.000 km, hanya spare partnya aja. Oke. Untuk servis besarnya kita ada di kelipatan 40.000. Jadi di situ biaya sekitar 1.400.000 karena ada penggantian busi, coolant dan filter bensin tambahannya. Oh, oke. Kayak gitu. Setelah servis 40.000 itu balik lagi biaya sekitar 560.000 sampai kelipatan 80.000 km. Oke. Oke, dibandingkan mobil kebanyakan kita juga lebih terjangkau untuk biaya servisnya. Oh, Kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau servis langsung nih Mas, Mm-mm. bawa mobilnya langsung atau harus bikin janji dulu nih Mas? Kalau mau servis bawa langsung bisa. Oke. Cuman kita juga punya aplikasi namanya My Wuling Plus. Oke. Itu bisa di-download di App Store dan Play Store. Oke, jadi kalau misalkan Pak Audi pakai aplikasi My Wuling Plus, itu benefitnya banyak. Oh. Yang pertama, Pak Audi bisa tentukan tempat servisnya mau di mana. Yang kedua, jamnya mau jam berapa, jadi nggak perlu antri. Lebih Kalau nyaman ya? Lebih nyaman. Oke. Kayak gitu. Di samping itu, kalau Pak Audi booking lewat aplikasi My Wuling Plus, itu dapat poin. Nah, poinnya nanti dikumpulkan, bisa ditukarkan dengan merchandise resmi dari Wuling. Nyari diecast kan lah? Diecast Wuling? Iya, seperti itu. Oke, di samping itu aplikasi My Wuling Plus itu juga bisa untuk ERA, Emergency Roadside Assistant, 24 jam. Jadi bisa tinggal buka aplikasi, di situ tertera kontak hotline-nya. Nanti Pak Audi bisa telepon dimanapun Pak Audi berada, ntar kita yang kunjungi. Oke, kalau ada darurat ya? Kalau berarti ada ya? darurat Oke, di oke. jalanan, kayak gitu. Oke. Jadi dari Wuling punya komitmen namanya 3 days commitment Oke. untuk pada pelanggan setia Wuling. Jadi setiap servis di luar overhaul mesin, perbaikan bodi dan overhaul transmisi itu tidak lebih dari 3 hari. Oke. Kalau lebih dari 3 hari untuk biaya jasa dan spare partnya kita kasih gratis lagi untuk customer. Wah, mending lama aja Mas. Kayak gitu Pak Audi. Oke, jadi gimana Pak Audi? Mau dibantu servis hari ini? Gak usah lah ya. Ah, nggak usah? Soalnya mobilnya masih bau dealer, masih kinyis-kinyis. Oh, Kita mau gitu. jalan lagi, mau syuting lagi Mas. Oke, Makasih oke. ya infonya Iya, ya. Sorry, saya sama-sama. ya. Nah. Iya, Makasih, Mas. sama-sama, hati-hati. Ya. Bagi merchandise dong. Mas-mas yang tadi nggak ngasih merchandise tadi. Ah, lu sih nggak tau malu. Ya maaf. Bukan minta dua. Sama aja. Ngatain orang nggak tahu malu padahal.
Udah, langsung aja kita Ya, bahas kita bahas ya, driving impression-nya seperti apa. Ya. Sebenarnya impresi pertama gue sih mirip sama yang seperti lu bilang, karena versi City Type S ini dia nggak punya head adjuster atau pengatur ketinggian kursi depan. Jadi posisi duduknya cenderung agak tinggi, agak commanding. Mungkin untuk beberapa orang yang apa namanya ya, yang suka tinggi ala-ala MPV sih pasti demen sih, karena lo view-nya jadi bagus, jadi luas gitu loh ibaratnya. Nah, ngomong-ngomong view luas nih kan kacanya gede-gede banget, view-nya juga sebenarnya luas ya, enak ya. Enak sebenarnya sih. Ke depan nggak ada masalah. Ke depan nggak ada masalah, blind spot juga nggak terlalu besar. Cuman kalau gua prefer agak rendah dikit, sporty. Oh iya. Kalau gua. Ya. Tapi ini juga spionnya gede ya, ngeliat ke belakang juga enak. Enak. Nah, sekarang kita ke engine sama CVT-nya. Kalau mesinnya, sebenarnya mesinnya masih 1,5 turbo, sama seperti versi yang lebih tingginya, yang versi C sama yang L, itu sama persis. Cuman yang gue salut nih, ternyata mereka ada perubahan sedikit di ECU-nya, jadi sistem logiknya. Jadi efek sampingnya, CVT-nya tuh kerasa lebih responsif dibandingin yang dulu pernah kita coba. Kita kan pernah nyoba yang di Bandung ya, kalau nggak salah sini juga. Iya. Terus kita juga pernah coba yang 1800 yang pertama kali. Oh iya, itu AMT? Itu AMT. Itu responnya sih beda banget. Yang itu jauh lebih halus, jauh lebih cepat, biarpun mungkin nggak menyamai kecepatan responsivity-nya merek-merek Jepang. Belum. Iya, tapi ini udah jauh lebih bagus dibandingin versi-versi sebelumnya. Karena delay-nya berkurang. Karena delay-nya jadi berkurang. Dan lu bisa, apa ya namanya, bisa lumayan cepet nyetir di tol, responnya juga masih dapet, dan nyetir halus kayak gini juga lu masih bisa, karena ya lagi-lagi refinement-nya jadi sekarang lebih kejaga. Ya, jadi kalau mau cruising pun dapet, dan misalnya di depan ada mobil lain mau nyalip pun jadi lebih enak. Betul. Nah, terus kalau kita pengen bahas lagi tuh suspensinya nih. Nah, kalau untuk suspensinya sendiri, sayangnya dibandingin si kakak-kakaknya yang versi-versi lebih lengkapnya itu, dia di belakangnya ini dia sekarang pakai torsion beam. Kalau kalian ingat di versi C dan L itu mereka sudah pakai multilink dengan suspensi independen. Itu kerasa lebih napak ya, lebih ngiket gitu loh, lebih nempel. Kalau ini tuh jujur kalau kita push agak kenceng, itu kerasa belakangnya tuh kayak agak main gitu loh, kayak wellow apa ya, gimana ya, kayak lingung sih, kayak kemana-mana, gloyor gitu loh ibaratnya. Oh iya, gloyor. Rasanya tuh. Tapi untuk nyetir kalian nggak terlalu dinamis ya, oke-oke aja kayak gini aja sih, cukup sih sebenarnya, masih cukup nyaman juga. Iya sih, cuma apa namanya, dari semua yang kita sebut tadi, kita paling terpukau sama perubahan di CVT sama engine-nya sih. Betul, betul sekali. Ya tadi kita udah ngomongin engine, terus visibilitas, CVT-nya juga. Sekarang kenyamanan, karena biasanya kontes tuh identiknya itu. Coba, dengan suspensi belakang torsion beam dan harga yang lebih terjangkau, ada perubahan nggak sih? Ya sebenarnya sih bukan larinya di apa namanya di suspensinya aja ya sih. Kalau gue bilang setupnya sih sebenarnya masih arah comfort. Jadi dia nggak sampai kaku-kaku keras gimana banget, belakangnya masih main juga, comfortnya masih dapet, dan kekedapannya surprisingly gue juga lumayan demen sama kekedapannya. Karena ya memang sih apa namanya ada sedikit noise dari kolong ya, dari bagian roda, tapi untungnya suara lingkungan itu masih keredam dengan baik, jadi kalian masih bisa hening di dalam sini. Itu salah satu faktor yang penting. Dan gue juga sempat ngobrol juga sama beberapa orang nguling internalnya lah ibaratnya, mereka bilang juga katanya beberapa keluhan-keluhan customer ya mengenai suspensi, mengenai kedapan segala macem, itu sekarang sama mereka sudah diimprove. Ya antara percaya nggak percaya, tapi kalau gue ngelihat apa yang sudah mereka lakukan dengan CVT-nya, gue sih mungkin setengah percaya. Karena ya, baik lagi, mereka termasuk yang ngedengerin dan mereka lakukan improvement dengan cepat. Ya banyak kayak komplain yang diadres ya. Nah, itu yang kalau menurut gue yang bikin suatu pabrikan bisa berkembang, suatu produk bisa berkembang. Ya, sama kalau misalnya kekedapan tadi pun di jalan biasa, di jalan tol juga relatif baik ya. Relatif acceptable, cukup baik kalau menurut gue untuk, lagi-lagi ya, ini mobil harganya LMPV, tapi kekedapan kabinnya, level kenyamanannya sama leganya itu masuknya ke medium MPV. Nah, apalagi kalau jadi penumpang, duduk di belakang, di captain seat-nya nyender, pakai AC, dah. Tadinya sih maunya lu aja yang nyetir, gue di belakang. Dasar licik. Nah, jadi kita udah sama mobil ini seharian penuh, dilama-lamain, dan kesimpulannya adalah, gue buka dulu sebentar ya. Monggo. Ya, jadi emang si Cortez CT Type S ini dibikin jadi varian yang paling terjangkau di antara kakak-kakaknya, tipe C dan tipe L. Cuma karena dibikin lebih terjangkau, kita harus terima konsekuensi logisnya. Misalnya, lampu depan udah bukan LED, lampu belakang juga nggak ada LED-nya di lampu remnya, dan dia nggak dapat sensor parkir, nggak ada stability control, terus bahan dashboardnya beda, terus charger di baris ketiga juga nggak ada, dan habis itu AC-nya juga bukan AC digital, dan masih banyak konsekuensi logis lainnya. Ya, tapi
harganya kan jadi terjangkau. Iya. Kembali lagi ya, dengan kalau menurut gue ya, dengan harga yang LMPV, dia masih punya beberapa kelebihan sebuah medium MPV. Paling gampangnya, spaciousnya itu, leganya medium MPV. Terus dia juga satu-satunya di kelasnya ya, yang pakai jok kulit semua, captain seat. Plus beberapa fitur-fitur lainnya juga yang masih kerasa seperti sebuah medium MPV. Iya, kayak AC belakang, Nah, charger di baris kedua. Itu lu cuma bisa temuin di medium MPV. Iya sih. Jadi harganya masih tetap oke. Plus ditambah kita kan tadi visit ke bengkelnya nih. Oh, yang tadi? Iya. Yang tadi gua minta maintenance nggak Iya, dikasih? ya, lu nggak minta dua siapa tahu dikasih. Ya, jadi kita tadi visit bengkelnya. Dan harganya ternyata harga maintenance-nya atau perawatannya itu lumayan bikin kaget. Tadi kita sangka karena ini sebuah tanda kutip ya, terlihat sebuah medium MPV, perawatannya mungkin akan seperti medium MPV. Iya. Ternyata dengan fitur sebuah medium MPV, perawatannya tetap sebuah Low MPV. low MPV. Ya, paket hemat lah sekali lagi. Hemat lah. Oke, jadi sekian dulu review Auto Max tentang Wuling Honda CT Type S. Thank you banget udah nonton. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar, dan jangan lupa di subscribe. Oke, sekarang saatnya kita untuk pamit undur diri dulu. Saya Hilary Satrio, Saya Audi. sign off. Dadah. Sorry, I moved on past this. Kepala nggak bocor? Oke.